dan apakah ada pembagian bid'ah. Kalau pembagian bid'ah ya jelas bid'ah, itu ada pembagiannya. Tapi kalau mengatakan bahwa bid'ah amaliyah tidak mengeluarkan dari ahli sunnah, ya ini pendapat yang keliru. Antum habis sholat, ada yang salami antum firqah sesat. Salam setelah sholat bid'ah. Iya, kita bid'ah. Tapi apakah orang salam-salaman setelah sholat kita mengatakan dia keluar dari kelompok yang benar, masuk dalam 72 golongan? Jawabannya tidak. Kalau hanya karena masalah ini, tidak. Itu adalah kaidah sendiri, berasal dari kejahilan dan kelancangan. Untuk memvonis suatu orang dikatakan sesat, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk dalam firqah sesat, dia harus menyimpang dalam masalah yang usul, bukan masalah furu'. Makanya saya bilang kalau kita belajar dari sini kita akan berhati-hati. Tidak sembarangan kita memvonis orang bahwasanya dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham sampai sini? Apakah bid'ah amaliyah tidak mengeluarkan dari ahli sunnah? Dan apakah ada pembagian bid'ah? Kalau pembagian bid'ah ya jelas bid'ah, itu ada pembagiannya. Ya. Kalau pembagian bid'ah ya jelas bid'ah, itu ada pembagiannya. Dilihat dari jenis apa? Bid'ah itu bisa dibagi menjadi dua. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari keislaman, dan ada bid'ah yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Kemudian yang kedua, bid'ah bisa dibagi menjadi dua. Ada bid'ah hakikiyah dan ada bid'ah idhafiyah. Ya. Bid'ah hakikiyah itu dia murni bid'ah. Murni bid'ah, perkara baru. Sama sekali tidak ada tuntunannya. Kalau idhafiyah asalnya disyariatkan, tapi dia masukkan sesuatu yang bid'ah. Ya. Jelas ya? Misalnya dia sholat duhur 5 rakaat. Sholat duhur ada syariatnya atau tidak? Ada, cuman berapa rakaat? 4 rakaat. Dia tambah 1, berarti itu apa? Dia menambah. Padahal yang ada syariatnya. Jelas ya? Itu ada memang pembagian-pembagian. Ada rincian-rincian. Dan insya Allah kita akan kaji nanti. Saya belum banyak berbicara tentang itu. Tapi kalau mengatakan bahwa bid'ah amaliyah tidak mengeluarkan dari ahli sunnah, ya ini pendapat yang keliru. Ya, bahkan itu adalah kaidah sendiri, berasal dari kejahilan dan kelancangan. Untuk memvonis suatu orang dikatakan sesat, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk dalam firqah sesat, dia harus menyimpang dalam masalah yang usul, bukan masalah furu'. Makanya saya bilang kalau kita belajar dari sini kita akan berhati-hati. Tidak sembarangan kita memvonis orang bahwasanya dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia melakukan suatu bid'ah yang dianggap bid'ah, ya, tidak otomatis dia menjadi firqah yang besar. Contoh, ada orang melakukan perkara yang kita anggap bid'ah. Misalnya dia melakukan maulid Nabi. Menurut banyak ulama maulid Nabi bid'ah. Apakah orang melakukan maulid Nabi kemudian menjadi firqah sesat? Jawabannya tidak. Kalau hanya itu sebabnya, tanpa sebab-sebab yang lain, tidak menjadikan dia keluar dari Ahlus Sunnah. Kita bilang dia salah. Dia melakukan bid'ah. Dia menyimpang dalam hal ini, tapi tidak membuat dia masuk dalam 72 golongan. Kenapa? Dia perkara juz'i, perkara yang far'i, bukan perkara usul. Bukan perkara usul. Kalau hanya sekedar itu kesalahannya. Tapi kalau kesalahannya lain, kemudian dia menganggap Nabi ikut hadir, dia ngobrol sama Nabi, itu lain lagi ceritanya. Itu lain lagi ceritanya. Kemudian dia muji-muji Nabi sampai berlebihan, menganggap Nabi tahu ilmu gaib, itu lain lagi ceritanya. Itu masalah akidah sudah. Paham maksud saya? Antum habis sholat, ada yang salami antum firqah sesat. Salam setelah sholat bid'ah. Iya, kita bid'ah. Tapi apakah orang salam-salaman setelah sholat kita mengatakan dia keluar dari kelompok yang benar, masuk dalam 72 golongan? Jawabannya tidak. Kalau hanya karena masalah ini, tidak. Makanya tidak ada ulama membahas kemudian masukkan 72 golongan gara-gara masalah seperti ini. Yang mereka bahas masalah akidah. Paham? Ada orang setelah acara kematian melakukan acara tahlilan 7 hari, 40 hari. Salah, itu bid'ah. Menyimpang. Tapi apakah kalau orang melakukannya cuma gara-gara ini kemudian kita mengatakan dia termasuk 70 golongan? Jawabannya tidak. Karena ini bukan masalah akidah, ini bukan masalah prinsip. Makanya saya katakan tadi, kalau antum kembali kepada buku-buku Kutubul Maqalat yang menuliskan tentang firqah-firqah, baik karangan Ibnu Hazm Al-Fisal fil Milal wan Nihal wal Ahwa, karangan Abdul Syahristani Al-Milal wan Nihal, kemudian karangan Abdul Qadir Al-Baghdadi Al-Farqu bainal Firaq, karangan Abu Hasan Al-Asy'ari Maqalatul Islamin, tidak ada yang menyebutkan penyimpangan-penyimpangan ini menyebabkan seorang termasuk dalam 70 golongan. Harap antum pahami dengan baik. Ya.
Saya contohkan sederhana tadi. Ada orang melakukan maulid Nabi. Kita bilang bid'ah. Dalil jelas ini bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi dan ini. Apakah orang ini kemudian menjadi 72 golongan? Jawabannya tidak. Kalau cuma ini kesalahannya tidak. Karena itu bukan masalah usul. Bukan masalah apa? Usul. Kita bilang bid'ah, ya bid'ah. Salah. Kamu salah, tapi kesalahan tersebut tidak menjadikan dia masuk dalam 72 golongan.